Selamat pagi teman-teman semua. Apakah PPT saya ini sudah terlihat dengan jelas dan suara saya sudah terdengar? Kalau misalnya sudah terdengar bisa ketik di kolom komentar. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Yuk komen di kolom komentar nih, biar saya juga bisa tahu keadaan kalian semua. Dan ini semua sudah pada makan ya? Kalau yang belum makan bisa ambil snack atau ngopi buat yang suka ngopi. Karena sesuai dengan tema hari ini, saya akan memberikan sharing praktis tentang menjadi seorang YouTuber. Nah, sudah siap semuanya? Nanti saya mulai ya sekarang. Oke. Oke, jadi aktivitas hari ini mungkin akan saya mulai dari perkenalan dulu, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Terus kemudian dilanjutkan oleh awal mula menjadi YouTuber. Jadi ini memang berdasarkan pengalaman yang saya alami, gimana sih awalnya kok bisa jadi YouTuber, dan memang banyak dari teman-teman sini yang bertanya kepada saya, apa sih motivasinya menjadi seorang YouTuber? Nah, kemudian akan saya ikuti dengan tantangan menjadi seorang YouTuber. Jadi menjadi seorang YouTuber itu juga memberikan dampak positif, tapi kita juga harus mengetahui tantangannya. Jadi supaya nanti kita ini waktu jadi YouTuber itu nggak berhenti di tengah-tengah. Sudah tahu tantangannya apa, terus kita komitmen gitu. Nah, kemudian saya akan sharing juga tips and tricks memperoleh 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, ini pasti banyak sekali dari teman-teman yang mungkin kepingin jadi YouTuber, tapi gimana caranya biar cepat mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, ini saya akan bahas. Kemudian saya juga akan memberikan rekomendasi perlengkapan yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber. Tentunya ini akan disesuaikan dengan budget masing-masing. Terus yang terakhir, saya juga akan memberikan rekomendasi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Apalagi kalau misalnya kalau YouTuber pemula ini kita kan nggak berani ya nunjukin muka di kamera. Nah, ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi di konten. Nah, oke, next. Jadi sekarang untuk pembukanya saya akan mulai dari memberikan suatu quote yang bagus sekali. Nah, ini quote-nya ini dari Walt Disney. Jadi Walt Disney ini adalah pendiri dari Walt Disney Production. Kalau dari teman-teman yang tahu, ini Walt Disney Production ini biasanya menghasilkan karya-karya tokoh animasi seperti Mickey Mouse, terus kemudian Disney Princess, tahu kan ya, dan film-film juga. Nah, dari Walt Disney ini ada satu quotes yang membuat saya ini menjadi terinspirasi gitu. Nah, namanya itu the way to get started is to quit talking and begin doing. Nah, jadi itu saya adalah kata-kata ini selalu saya terapkan di kehidupan saya, di mana saya ini selalu take action daripada istilahnya kayak ngomong besar gitu. Kalau kita ngomong besar tapi kita nggak take action, itu sama aja hanya menjadi mimpi gitu. Jadi saya harapannya semua yang ada di sini semuanya langsung take action aja, mau apa langsung kita eksekusi tanpa harus ada kata tapi, kemudian harus menunggu kesempurnaan. Karena kalau kita menunggu kesempurnaan gitu, itu nggak akan jadi nanti akhirnya. Oke, jadi ini saya mulai dulu dari biografi, karena tak kenal maka tak sayang kan. Nah, nama saya ini Rita Wang, bisa dipanggil Kak Rita aja. Nah, umurnya tahun ini saya umur 21, karena belum ulang tahun jadi sekarang masih umur 20.
Terus kemudian untuk pendidikannya, saya ambil double degree. Saya adalah mahasiswi aktif di Politeknik Ubaya, Prodi Bahasa Inggris Bisnis, semester 6. Ini karena saya lagi mengurus TA juga. Terus kemudian saya juga mengambil jurusan Ilmu Hukum S1 di Universitas Terbuka. Dan saat ini juga sama, semester 6. Untuk karirnya sekarang saat ini saya lebih fokus di YouTube content creator di 2 channel. Yang pertama itu I'm Rita Wang dan juga yang kedua itu Rita Property Channel. Jadi yang belum subscribe, di-subscribe juga. Dan mungkin dari kalian yang suka tentang pembelajaran teaching, learning, motivation bisa juga subscribe punyanya Yerli Adatu. Nah, itu bagus banget buat membangun motivasi. Kemudian saya di sini baru saja diterima menjadi agent properti di Xavier Mats Harvest. Oke, jadi salam kenal ya semuanya. Ya, ini adalah YouTube channel saya. Memang saya saat ini fokusnya di satu channel dulu, yaitu channel I'm Rita Wang. Kurang lebih sekarang subscribernya belum saya tunjukin ya, tapi sebenarnya subscriber ini saya masih sedikit lah ya, masih 1.500 dan saya masih tergolong sebagai YouTuber pemula. Dan untuk videonya saya sudah membuat sekitar 65 video bertemakan makanan, jalan-jalan, terus review, dan saat ini saya juga mengembangkan segmen terbaru saya yaitu mystery. Nah, untuk yang channel properti ini saya juga fokusnya untuk jual beli properti. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya buat teman-teman, awal mula jadi YouTuber itu kenapa sih? Nah, jadi saya ini dulu awalnya itu nggak pede ya guys. Jadi sebelum saya masuk di bahasa Inggris bisnis ini, saya ini memang nggak pede, dan mungkin dari kalian sudah ada subscribe juga channel Yerli Adatu. Di sana saya sudah sebutkan bahwa saya dulu itu orangnya pemalu, saya nggak bisa ngomong di depan kamera seperti ini. Saya orangnya juga takut salah, takut gagal, pokoknya juga grogi minta ampun. Nah, makanya saya join di bahasa Inggris bisnis ini untuk melatih kemampuan bahasa Inggris saya dan juga kemampuan berbicara saya. Nah, awalnya itu kan mulainya itu di bulan Mei tanggal 27. Waktu itu saya upload video tentang bagaimana cara memasak peach gum. Waktu itu saya iseng aja sih sebenarnya. Soalnya saya kira di masa pandemi ini banyak sekali waktu luang ya teman-teman, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, karena kita nggak boleh keluar rumah, jaga kesehatan terus. Nah, karena saya ini tipikal orang yang nggak produktif gitu loh. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu saya untuk sebisa mungkin harus melakukan sesuatu yang positif. Nah, saya iseng aja bikin videoin itu peach gum-nya. Saya iseng, terus saya dubbing juga suara saya, kemudian saya upload di YouTube channel saya. Waktu itu saya masih grogi, walaupun video itu nggak menunjukkan muka saya, tapi ya saya coba aja. Nah, kebetulan karena channel saya ini fokusnya awalnya di masak-masakan, itu saya juga hobi masak-masakan. Makanya sekaligus saya makan, saya videoin, juga saya upload juga. Sekalian kalau nanti lain kali saya mau bikin resep itu lagi, saya tinggal cek, oh saya pernah bikin resep ini, saya tidak perlu cari resepnya lagi gitu. Jadi kayak sebagai buku masak juga ya, versi videonya gitu. Nah, kemudian saya juga ingin meningkatkan skill editing saya. Jadi saya ini jadi saya ini dulu memang pernah belajar editing sedikit-sedikit lah di sekolah saya. Terus kemudian karena masa pandemi ini saya nggak ngapa-ngapain, dan saya itu memang dari dulu hobi editing juga video. Nah, saya mau meningkatkan skill itu. Nah, kemudian
saya ingin mencoba hal baru, salah satunya ya ini, kemampuan berbicara di depan publik dan juga editing skill. Nah, kurang lebih ya itu ya, awal mula menjadi YouTuber, awalnya dari yang nggak bisa, takut-takut, tapi ya sudah, namanya langkah pertama itu memang sulit, tapi ya kalau kita sudah jalanin nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa juga, teman-teman. Nah, jadi awal mula jadi YouTuber ini, saya juga mendapatkan support juga dari orang tua. Jadi ya kadang kalau menjadi YouTuber ini pasti ada ups and downs-nya ya, teman-teman. Kadang kalau lihat, viewer kita nih turun gini, subscriber-nya nggak ada yang mau subscribe, nah itu bisa, down gitu. Tapi ternyata lingkungan juga mendukung kita dan keluarga juga support gitu. Oke, ini adalah konten-konten saya, ada ide masakan, terus kemudian ada vlog juga, ada ide bisnis, terus kemudian channel saya barusan ini mengeluarkan yang misteri. Ini adalah thumbnail-thumbnail yang sudah saya buat ya, teman-teman. Jadi ini kalau sebelum kita klik sebuah video, pasti kan ada thumbnail nih. Nah, kita ini harus bikin thumbnail yang menarik. Nah, jadi saya bikin ini semua thumbnailnya, tapi ini memang membutuhkan proses. Awalnya nggak seperti ini, tapi saya yakin karena kita selalu latihan terus, pasti ada peningkatan juga. Nah, ini sering banget ditanyain sama teman-teman, apa sih manfaat belajar bahasa Inggris untuk content creator? Emang ada hubungannya tak kalau kamu masuk bahasa Inggris terus jadi content creator? Nah, jawabannya itu ada banget, teman-teman. Nah, memang kalau sebagai content creator ini, nggak cuma sebagai content creator, kalau kalian belajar bahasa Inggris, itu kalian ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Jadi kesempatannya besar banget. Dan kalau kalian cek di Yearly Adatu, YouTube channelnya, di situ banyak sekali dari alumni bahasa Inggris yang kerja di luar negeri, yang di Malaysia, Agoda, yang tinggal di Jerman. Nah, itu awalnya mereka juga belajar bahasa Inggris. Nah, dulu waktu saya ini masih malu-malu, saya takut, saya itu bahkan nggak suka bahasa Inggris dulu. Bahkan nilai saya itu juga ya pas-pasan lah. Tapi saya join di bahasa Inggris bisnis ini di Politeknik Ubaya, terus lebih banyak prakteknya ya guys. Jadi mau nggak mau tetap harus dipaksa untuk berbicara di depan publik gitu. Jadi ini otomatis secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan public speaking juga. Karena di bahasa Inggris itu juga ada listening, ada grammar juga diajarin, dan juga ada mata kuliah public speaking, teman-teman. Nah, itu penting banget karena setiap dulu sebelum pandemi ya, itu setiap ada materi public speaking itu kita harus berpikir cara cepat untuk menyiapkan materi. Nah, itu kepake banget. Nah, khususnya saya sebagai content creator ya, YouTube. Ini karena saya ini membuat konten misteri. Nah, konten misteri itu saya mengambil kasus-kasus yang ada di luar negeri, yang ada di Korea, pokoknya di luar negeri, Amerika. Nah, itu saya bahas, saya ceritakan ke orang Indonesia. Nah, itu tentunya membutuhkan research ya guys. Jadi kita harus research dari artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Nah, ini kalau nggak bisa bahasa Inggris ya kita pastinya nggak bisa paham dong, dan kita nggak bisa menyajikan materi dengan baik. Nah, saya juga harus baca artikel-artikel bahasa Inggris, kemudian ada juga dokumentari yang nggak ada subtitle bahasa Indonesianya. Nah, makanya di bahasa Inggris ini listening, speaking itu kepake banget. Terus grammar juga kita nulis. Bahkan kalau kalian bisa bahasa Inggris, misalnya kalian mau lamar di suatu perusahaan, di mana pasti kalian akan menemukan kemampuan untuk belajar bahasa Inggris, dan juga mungkin ada juga yang Mandarin. Tapi yang pasti itu pasti bahasa Inggris ini salah satu syaratnya untuk diterima kerjaan. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak bisa belajar bahasa Inggris, pasti teman-teman nanti
akan dilewatin sama HRD-nya. Nah, jadi sekaligus bahasa Inggris ini sebagai skill yang harus dikuasai lah zaman sekarang, karena di mana-mana pasti kalian harus ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ke luar negeri, kalian juga pakai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang universal ya. Jadi ya nggak heran bahwa saat ini, zaman sekarang ini, kita harus bisa bahasa Inggris. Ini bukan berarti kita tidak cinta bahasa Indonesia, tapi kita juga harus menguasai skill-skill demi nanti masa depan kita yang cerah. Nah, kurang lebih itu aja ya untuk hubungannya dengan bahasa Inggris dan content creator dan juga dunia pekerjaan. Jadi mungkin saya cek di sini banyak sekali partisipan yang dari SMK ya, mungkin SMA gitu. Nah, mungkin ada yang kepingin juga untuk bisa belajar bahasa Inggris. Teman-teman tuh nggak perlu takut kalau misalnya nanti tuh, aduh aku bakal terlihat yang paling kurang lah daripada yang lain. Enggak, teman-teman bakal diajarin dari awal, benar-benar dari yang nggak bisa itu dari awal banget. Jadi nggak perlu takut, karena semua orang itu sama-sama belajar. Salah itu nggak apa-apa, yang penting kita itu try lah. Oke, sekarang untuk perjalanan menjadi YouTuber, ini saya sudah jelaskan ya, tanggal 27 Mei itu saya mulai. Video pertama saya adalah Peach Gum Dessert, kemudian untuk saya mencapai 100 subscriber itu di bulan Juni tanggal 5 2020. Terus kemudian untuk subscriber yang 500 ini saya baru mencapai di bulan Agustus tanggal 12. Terus kemudian untuk mencapai 1000 subscriber itu di bulan November di tahun 2020 tanggal 5. Terus untuk mencapai 4.000 jam tayang itu di bulan Desember tanggal 19 di tahun 2020, dan untuk proses monetisasi dan diterimanya bisa menerima iklan itu di bulan Desember tanggal 22. Nah, ini kalian teman-teman bisa lihat ya, ini saya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu di bulan yang berbeda. Jadi walaupun kita sudah mencapai 1000 subscriber nih, tapi untuk jam tayang itu belum tentu juga sampai ke 4000. Jadi itu sulitnya di sana. Dan itu memang menjadi struggle ya untuk YouTuber pemula. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kasih juga tips and triknya gimana caranya cepat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tenang aja. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, bisa klik di kolom komentar gitu. Ya, oke, Rita. Ya, teman-teman, sekali lagi sebelum Rita melanjutkan sharingnya, boleh sekali lagi bisa kalau mau diskusi ataupun mau pengen tahu beberapa hal yang sudah disampaikan, boleh menuliskan di chat ya, terus ya. Oke, jangan khawatir, nanti Rita akan memberikan tips dan strateginya. Saya salah sedikit di sini ya, Rita, boleh ya, izin ya? Ya, boleh. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah milestone atau perjalanan dari seorang Rita, YouTuber, kalau dibilang YouTuber pemula, apalagi saya ya, YouTuber ya amatir sekali. Jadi saya meskipun adalah dosennya Rita, tetapi saya belajar dari Rita ya. Belajar bagaimana istilahnya mulai dari meningkatkan subscriber, juga kemudian jam tayang dan sebagainya. Saya belajar banyak dari Rita, dan teman-teman di sini bisa lihat loh, ini perjalanannya ini adalah sesuai dengan kenyataan ya. Maka saya mengatakan Rita ini boleh dibilang relatif sukses dalam meniti karirnya di YouTuber, meskipun sekali lagi ada ups and down, tidak ada yang mudah, tidak ada tantangan ya teman-teman semua. Jadi mesti ada hal yang istilahnya itu perlu dicarikan solusinya. Dan yang paling penting pada tahapan ini ya di 22 Desember ketika channelnya Rita sudah bisa dimonetisasi, ini sebenarnya impian dari semua YouTuber ya. Monetisasi itu berarti ya istilahnya itu mendapatkan penghasilan ya, sudah
resmi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, itu bisa lihat ya, 27 Mei, kemudian 100 subscriber itu 5 Juni ya, 500 subscriber. Nah, teman-teman kalau ini ya, saya mau sharing itu. Waktu itu ya kita ngobrol sesama YouTube yang kalau saya amatiran sekali ya. Kalau Rita sudah lebih jago daripada saya. Itu gimana nih? Gimana perkembangannya? Wah, ini sudah bagus. Terus kemudian saya ngelihat nih presentasi untuk videonya, wah, punya Rita semakin bagus, dan pada 5 November tuh mencapai 1000 subscriber. Betul kata Rita, untuk mencapai 1000 subscriber selain harus juga ada tips dan strateginya, ternyata 1000 subscriber itu tidak cukup dalam rangka untuk seseorang, misalkan tujuan utamanya adalah mencapai atau mendapatkan izin dari YouTube, monetisasi atau mendapatkan penghasilan dari YouTube. Harus ada persyaratan yang harus dimiliki, adalah 4000 jam. Dan tadi disampaikan ya penuh tantangan. Kita sudah capai 1000 subscriber, tetapi harus upaya lagi untuk mendapatkan 4000 jam. Dan ini sudah dilewati oleh Rita Wang, dan pada akhirnya 22 Desember itu masuk pada tahapan monetisasi ya. Itu untuk ini penekanan sampai poin di sini ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, silakan Anda tulis di chat room, nanti kita bahas pada sesi diskusi ya. Itu aja Rita, monggo Rita. Oke, jadi ini bisa saya lanjutkan atau ada yang mau tanya gitu? Ya, dilanjutkan dulu, enggak apa-apa Rita. Oh, oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tantangan menjadi seorang YouTuber. Nah, sebelumnya kita tuh perlu tahu plus minusnya menjadi seorang YouTuber ya, supaya kita itu bisa siap mental juga. Nah, kalau untuk positifnya menjadi seorang YouTuber, yaitu kalian bisa meningkatkan skill berbicara kalian, editing skill kalian, kemudian juga membangun brand image juga. Itu kalau berdasarkan dari apa yang saya alami. Nah, tapi tantangannya itu juga banyak guys. Yang pertama itu harus konsisten upload. Nah, ini banyak banget sering dialami oleh YouTuber pemula. Terutama saya juga masih mengalami, kadang kalau bikin satu video terus habis gitu males ya, kayak rasanya itu aduh yang lihat juga sedikit, kemudian ngeditnya juga lama. Saya itu bahkan harus membuat skrip ya sampai 3 halaman gitu. Tapi kalau misalnya yang view dikit gitu kayak merasa nggak diapresiasi gitu, sedih gitu rasanya. Tapi ya inilah tantangan menjadi seorang YouTuber. Jadi kalau teman-teman memang sudah berkomitmen menjadi seorang YouTuber, wah aku pengen sukses di dunia per-YouTubean ini, ya kita harus konsisten, ya gimana pun tetap harus konsisten. Pokoknya upload aja terus, harus upload banyak sekali video, sehari sekali, 2 hari sekali, atau paling enggak seminggu 3 kali. Pokoknya harus konsisten, jangan pernah stop. Kalau kalian stop, nanti ujung-ujungnya nanti itu akan berpengaruh dalam pencapaian 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang teman-teman. Nah, kemudian menjadi seorang YouTuber ini harus tahan banting lah ya teman-teman, istilahnya itu, karena di luar sana netizen itu pasti ada banyak pro kontra, terus kritik saran juga masuk. Nah, saya berdasarkan pengalaman saya ya menjadi seorang YouTuber dan ya masih tergolong pemula, itu saya sudah mendapatkan banyak sekali kritik dan saran. Ada yang bilang, oh videonya ini kok goyang banget, terus gak HD, terus editingnya kok kayaknya kaku. Terus ada juga yang bilang gini, oh gaya pembicaraannya kok masih kaku. Ya tapi ya teman-teman, namanya juga proses ya, kita dari yang nggak bisa malu-malu di depan kamera, ya namanya ini proses, ini adalah sebuah perjalanan. Dan kemudian ada juga yang saran nanti suaranya lebih kecil daripada background sound-nya, ya banyak lah pokoknya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak usah didengeri, nggak usah dipikirin kalau video saya kok sepi, kok nggak banyak yang nonton.
kok saya dikritik mulu. Ya udah, ini harus dijalani aja. Terus kemudian masalah yang sering dihadapi oleh YouTuber itu adalah masalah tidak pede berbicara di depan kamera. Nah ini sering banget, apalagi saya juga seringkali juga awal-awal itu nggak pede juga, bahkan sampai sekarang pun saya masih grogi, masih malu-malu juga, tapi saya berproses juga, tapi ya nggak apa-apa. Ini adalah proses ya teman-teman. Kalau kalian bisa, misalnya kalian bikin video satu, terus habis itu nanti kalian kumpulin videonya sampai 20 video, pasti terlihat kayak ada perbedaannya. Teman-teman bisa bandingkan dari video pertama terus kemudian sampai video terakhir terbaru kalian, itu pasti ada improvementnya dari kemampuan berbicara, kemudian juga kualitas video. Jadi tenang aja, namanya itu proses. Semakin banyak jam tayangnya juga semakin pede berbicara di depan kamera. Jadi itu tenang aja. Hah? Boneka? Ay, dapat boneka muna. Yung dapat diretso niya. Oke, lanjut ya. Membuat konten itu harus perlu modal, teman-teman. Jadi konten apapun yang kita jalanin, mau konten jalan-jalan, itu pasti keluar modal. Saya konten masak-masakan aja, itu saya harus beli peralatannya ya, kayak peralatan masak, kemudian juga ada bahan-bahannya, walaupun nanti akhirnya juga saya makan sendiri, tapi itu juga membutuhkan modal, jadi harus kuat juga di modalnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau bikin konten game ya, game itu juga memerlukan modal, misalnya kayak alat-alat, kayak mic, terus juga harus ada ring light, kemudian green screen dan segala macam. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, kita harus berpikir bahwa oh ini adalah investasi saya nih di dunia per-YouTubean, jadi ya jangan dianggap sebagai beban gitu. Nah kemudian untuk tantangan selanjutnya itu kita wajib mengikuti aturan YouTube. Nah ini buat teman-teman yang mau mulai ya di dunia per-YouTubean ini ada banyak sekali peraturan YouTube yang harus kita ikutin gitu ya, kita patuhi, jangan sampai melanggar. Contohnya copyright. Jadi copyright tuh nggak semua lagu-lagu bisa kita pakai sembarangan karena itu ada lisensinya. Kalau misalnya kita pakai lagu dari yang sudah punya lisensinya, nah itu kemungkinan besar nanti video kita itu istilahnya dolarnya itu kuning, maksudnya dolarnya kuning itu tidak bisa mendapatkan uang gitu loh. Nah itu butuh izin segala macam. Kemudian juga ada copyright strike lagi kalau misalnya teman-teman ngambil video dari akun YouTube channel yang lain, nah itu juga sangat dilarang. Nah itu jadi ada peraturan yang harus kita patuhi ya. Jangan sampai kita ini sudah bikin banyak video kemudian ternyata kita tuh melanggar gitu, terus kemudian nanti dari pihak YouTube-nya tidak akan pihak YouTube itu bisa menolak ajuan monetisasi kita. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Tapi nggak apa-apa, sekarang di YouTube itu banyak sekali yang menunjukkan tutorial lolos monetisasi, itu banyak banget, bisa dicek. Pokoknya kalau kalian mau cari ilmu semua di YouTube itu banyak banget. Nah, yang terakhir ini tantangannya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini adalah tantangan paling berat ya yang dialami seorang YouTuber. Saya sendiri sangat ya ngeluh-ngeluh lah teman-teman, karena sangat 4000 jam tayang itu nggak gampang gitu loh. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti saya tunjukkan gimana caranya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kurang lebih itulah tantangan dari menjadi seorang YouTuber. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa bertanya juga di kolom komentar, nanti saya jawab. Ya, oke. Pada tahapan ini ya sekarang udah masuk ke tantangan menjadi seorang YouTuber. Mungkin kalau
enak itu kalau misalkan selain mungkin dituliskan di chat, bolehlah kalau ini saya buka untuk teman-teman yang saat ini terpikir ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa dilayangkan ke Rita supaya mungkin bisa ada interaksi juga dengan peserta. Boleh ya Rita ya? Jadi boleh. supaya istilahnya terasalah interaksinya dengan peserta. Boleh teman-teman dari peserta untuk mungkin bertanya ataupun sharing terkait dengan paparan praktis atau sharing praktis yang sudah Rita sampaikan, yang pada saat ini sudah masuk pada tahapan tantangan menjadi seorang YouTuber. Ya, silakan boleh dari teman-teman, monggo, jangan malu-malu. Ini sebenarnya ketika teman-teman untuk bertanya ini juga melatih komunikasi juga, betul ya Rita ya. Jadi melatih bagaimana menyusun sebuah ide untuk disampaikan di depan forum. Ini juga merupakan modal kecil atau sederhana yang harus dilatih juga. Yang kedua tadi itu terkait dengan kepercayaan diri ya, kepercayaan diri untuk bisa berbicara di depan kamera, untuk ditonton oleh orang lain. Itu salah satu atau salah 2 ya, kira-kira begitu. Silakan, mungkin ada yang ingin ini saya buka, nggak apa-apa deh, saya buka ini supaya ada interaksi dengan peserta. Monggo. Ini ada pertanyaan, Mister, dari Syafing, Magetan. Magetan ya? Oh, ada sudah. Ya, nggak ada tanya. Tanya untuk pembuatan video, apa ada syarat tertentu, Mbak? Nah, jawabannya itu sebenarnya untuk bikin video ini bebas aja ya, teman-teman. Kalian bikin video apa yang kalian sukai. Jadi kalau misalnya kalian suka masak-masak, kalian bikin tentang masak-masakan. Nggak ada syaratnya harus game terus kalian harus ikutin game, jangan ya teman-teman. Pokoknya kalian bikin video sesuai dengan apa yang kalian sukai. Tapi kalau untuk aturan YouTube tersendiri itu jangan sampai teman-teman, jangan sampai melanggar yaitu hak cipta. Itu penting banget. Jangan sampai kalian ambil copyright sound, itu betul-betul nanti akhirnya kalian bisa harus ngedit ulang gitu. Nah, itu capeknya 2 kali, teman-teman. Terus ya untuk edit video ya kita ya sebisa mungkin lah. Pokoknya kita edit video pakai aplikasi sederhana aja nggak apa-apa. Pokoknya kita ada usahanya. Karena nanti kalau dari kita itu sudah berusaha bikin YouTube, bikin video, nanti dari viewernya juga akan lihat, oh orang ini niat ini, aku mau subscribe. Jadi teman-teman nggak ada syaratnya video itu harus punya ketentuan gimana. Pokoknya kalian bikin video apa yang kalian sukain. Sekarang kalau misalnya kalian suka game, kalian bikin konten game. Pokoknya jangan melanggar peraturan dari YouTube-nya. Ya, oke. Ini ada satu lagi nih, Kak Rita. Selamat pagi Kak Rita, untuk menjadi seorang YouTuber yang menghasilkan uang itu minimal berapa subscriber dan bagaimana prosesnya uang diterima ke rekening kita, mungkin bisa share. Nah, substansinya tertangkap Kak Rita ya? Ya. Dari Heru ini ya? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya ya Pak Heru. Nah, jadi untuk menjadi seorang YouTuber, kalau untuk menghasilkan uang, berdasarkan yang saya alami, itu paling enggak harus mencapai $100. Jadi $100 itu sekitar berapa ya? 1.400.000 kali ya. Nah, itu harus sampai itu baru bisa ditarik uangnya. Tapi sebelumnya juga harus ada ketentuan lainnya. Contohnya, kalau kita sudah mencapai $10 itu baru kita ajukan PIN. Habis itu nanti PIN-nya itu kita harus nunggu PIN-nya untuk sampai di rumah kita dulu. Baru kita ajukan PIN-nya itu, baru kita bisa tarik itu uangnya. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat PIN-nya, tapi kita belum mencapai $100, ya nggak bisa. Jadi kita harus tetap batasannya itu $100. Minimal itu $100 dulu. Baru bisa ditarik, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk
minimal berapa subscriber itu nggak ada minimalnya, pokoknya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya sudah oke. Sekarang masalahnya itu di mengumpulkan dolar-dolarnya itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih. Maaf, itu Heru dari mana ya? Kalau boleh saya tahu, apa dari luar kota, dari luar Surabaya kah? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Baik. Salam kenal. Ya. Surabaya, Rek. Dari institusi mana? Dari SMK Petra. Oh, SMK Petra. Oh, Petra. Pak Heru ya ini ya? Ya, Pak. Oh, nggih Pak Heru. Salam buat Bu Rinto. Sekarang Baik. bulan dari, Pak. Oh, Bu Handari. Oh, baik. Terima kasih. Ya, salam dengan Bu Handari kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Heru. Ngomong Pak Heru ini sudah, jangan-jangan Pak Heru udah jadi YouTuber ini? Belum, Pak. Oh, belum? Oh, oke. Ya. Tertarik jadi YouTuber nggak, Pak? Sedikit Oke. kemarin sudah upload di YouTube tentang pembelajaran waktu mengikuti PPG itu. Oh. Sudah saya upload di channel saya itu. Oh, Cuma nggih. saya yakin masih belum YouTuber itu. Hanya upload Oh. demi proses PPG waktu itu. Nggih. Wah, itu modal yang luar biasa, Pak, gitu. Boleh disampaikan nanti atau dituliskan di mana di chat room, Pak. Channelnya namanya apa, Pak? Supaya kita bisa saling support ya, Pak Heru ya. Sesama YouTuber. Namanya sih tetap Heru Wicahyono. Oke, boleh Nama Pak. saya. Nah, dituliskan di chat room, Pak, nanti ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Heru, luar biasa. Nah, ini Pak. YouTuber yang harus kita ini ya, Rita harus kita saling support lah. Iya, sebenarnya kalau sudah upload satu video ya sudah jadi YouTuber dong, Pak. Tinggal kita harus konsisten upload terus setiap minggunya. Ya, oke. Ada lagi untuk termin sekarang ini sampai pada tahapan tantangan menjadi seorang YouTuber. Ini tadi itu pemanasan dulu ya sama Rita ya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Citra Amelia. Ini kok Ini Pak, sebelumnya ada pertanyaan juga dari Syafin. Ini mungkin aplikasi yang biasa digunakan, dijelaskan Mbak. Syafin Magetan. Oh, oke. Dari Magetan. Mungkin dari Magetan Ya. dulu bisa direspon ya, Rita ya. Ya ini nanti habis ini saya akan jelaskan tentang perlengkapan yang harus dimiliki oleh YouTuber. Salah satunya itu nanti aplikasi. Nanti habis ini stay tune ya, saya akan jelaskan. Apa namanya sesudah iklan berikut ini ya. Kira-kira begitu. Ya, kita pending dulu pertanyaan dari Afin tadi dari Magetan. Habis ini akan disampaikan oleh Rita. Terus baik ini apa ini yang dari Citra Amelia ini ya. Selamat pagi, izin bertanya tips agar pede berbicara di depan kamera itu bagaimana ya? Ini bisa direspon Rita? Oh ya, Nah, ya silakan. awalnya itu kita harus pakai persiapan. Ya ini saya sebelum berbicara gitu di depan kamera saya sudah ada persiapan. Saya sudah siapkan buku ini, saya tulis apa yang saya mau omongin terus secara terstruktur ya teman-teman. Jadi supaya nanti kita berbicara itu lebih maksimal dan kemudian harus latihan. Latihan itu perlu banget. Jadi misalnya kita sudah tahu nih tanggal hari ini kita akan ada presentasi. Nah teman-teman harus seminggu sebelumnya 2 minggu sebelumnya itu sudah harus latihan. Latihan itu nggak cuma 1 kali aja ya, karena 1 kali latihan itu nggak cukup. Jadi kalian harus latihan terus-terusan 2-3 kali untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian sebisa mungkin kita menyiapkan materi itu yang rinci supaya nanti ada pertanyaan dari teman-teman gitu, itu kita bisa jawab gitu di kolom komentar atau ada yang tanya langsung. Jadi kita itu kayak nggak grogi, walaupun pasti nanti di hari H kita pasti ada grogi, tapi ya kita harus tanamkan di mindset kalau ya saya serahkan keberanian saya untuk berbicara di depan publik seperti itu.
Tapi memang awalnya itu sulit ya, tapi namanya itu first step itu selalu sulit, tapi kalau kita latihan terus-terusan lama-kelamaan juga bisa kok. Semoga membantu ya, Citra. Citra. Baik, Citra ini dari mana kalau boleh saya tahu? Dari Poltek. Poltek apa? Poltek Ubaya. Iya, Poltek Ubaya. Oh iya, orang apa namanya, warga Poltek Ubaya sendiri. Ya baik, Citra, jelas ya. Saya juga mungkin nambahkan sedikit ya yang dari apa Rita sampaikan gitu. Kalau teman-teman tengok di channel saya itu ada satu juga strategi mind mapping. Ini salah satu teknik atau strategi yang bisa teman-teman terapkan jikalau teman-teman ini tipenya itu mungkin apa kurang pede dan sebagainya. Nah itu boleh nanti teman-teman tengok using mind mapping strategi. Itu paling tidak bisa juga membantu yang tadi mengkombinasikan. Sebenarnya yang Rita sampaikan itu sama seperti yang saya sampaikan terkait dengan mind mapping itu. Jadi silakan teman-teman praktekkan ya, sekali lagi itu butuh proses dan kalau tidak dimulai dari sekarang tentunya sangat sayang sekali ya. Oke Citra, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita masuk ke termin selanjutnya ya Rita ya. Let's move on. Siap. Ya, oke. Nanti sekali lagi teman-teman yang mau bertanya boleh nanti ada jeda kita diskusi, ada jeda kita diskusi. Baik, Rita. Oke. Nah, ini adalah masuk ke sesi tips and tricks mencapai 1000 subscriber dan 4000 watching hours. Nah, itu pertama, kalau kalian baru memulai suatu YouTube channel, itu kalian harus banget untuk tentukan tema channel kalian. Nah, ini saya sarankan, misalnya kalian suka mau mengajarkan bahasa Inggris seperti Pak Yerli, ya temanya fokus di itu aja dulu, di itu aja. Jangan merembet kayak, oh saya mau masak-masak, terus saya mau besoknya saya upload video tentang game, besoknya lagi saya upload video tentang pembelajaran lagi. Nah itu nanti dari YouTube-nya sendiri itu akan bingung nih, karena YouTube ini kan akan merekomendasikan video kita. Nah tapi kalau kita videonya tuh nggak jelas, kayak besoknya review film, besoknya tentang masa-masaan, besoknya learning. Nah ini mau audiensnya ini mau dibawa kemana ini ke channel kalian. Nah ujung-ujungnya nanti channel kalian itu jadi kayak channel yang isinya itu nggak ada, kayak campur aduk gitu, nggak tertata. Nah usahain nanti kalian kalau bikin channel, mungkin dari kalian semua ini yang ingin berminat menjadi YouTuber, ini kalian harus fokus pada satu tema aja gitu. Apalagi mungkin yang di SMK sekarang ini pada suka main game kan. Nah ini bikin tentang game aja, main game apa gitu, Genshin atau main yang macam-macam, Minecraft apa. Nah bikin tentang itu aja dulu. Nanti kalau misalnya kalian sudah berkumpul subscribernya, itu kalian bisa merembet ke topik lainnya. Misalnya dari game itu, tapi usahakan tetap relevan ya. Jadi game nanti lanjut ke mana gitu, pokoknya masih berhubungan di dunia game atau review mainan gitu, jadi masih dalam satu lingkaran gitu loh, jadi nggak terlalu menceng gitu. Kalau untuk pemula ya, baru awal-awal membangun YouTube, terus kita juga harus menyusun thumbnail, terus kemudian channel art, biar nanti YouTube-nya itu tahu, oh ini ternyata membahas tentang vlog. Nah, jadi nanti dia akan mengarahkan ke audiens yang sukanya tuh nonton vlog gitu loh. Nah, kemudian untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita harus konsisten upload sesering mungkin mengikuti tren. Nah, ini sudah saya jelaskan ya dari awal, kalau kita mau berkomitmen jadi YouTuber, kita harus upload setiap ya dua hari sekali. Jangan nanti hari ini upload, ternyata 2 minggu kemudian baru upload. Itu nanti akan menyebabkan orang yang sudah subscribe kalian itu nanti jadinya, oh channel ini ternyata nggak serius nih, ini bukan channel sungguhan nih, nanti diamsap ya, kita pusing lagi kayak gitu. Nah kemudian juga sebisa mungkin mengikuti tren, misalnya hari ini tren masak-masakan ada
wool roll bread. Nah itu kita langsung ikuti, oh kita bikin juga nih konten tentang itu. Kemudian ada game, oh game apa yang lagi trending sekarang. Jadi orang biasanya kalau misalnya kita mengikuti tren, itu yang dicari orang gitu loh. Misalnya di sini ada review ring light yang bagus tapi harganya terjangkau. Nah, itu banyak orang cari. Nah, itu langsung nanti subscribernya kita naik, juga jam tayangnya pasti naik. Nah, kemudian yang ketiga itu memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Nah, ini penting banget ya. Kita kalau buat teman-teman yang punya sosial media, misalnya kayak Facebook, terus kemudian WhatsApp, Instagram, itu kalian harus gunain dengan sebaik-baiknya. Karena ya apa ya, ibaratkan kalau kita jualan nih, kita baru jualan, terus kita nggak istilahnya marketingin jualan kita nggak kenalin jualan kita ke orang-orang, ya gimana nanti kalau YouTube channel kita ini bisa dikenal orang kalau misalnya kita sendiri kita nggak memarketingkan produk kita. Nah itu penting banget, kalian harus share sebanyak mungkin, atau mungkin kalau misalnya ingin keluar modal sedikit-sedikit lah, pakai Google Ads atau Facebook Ads, itu untuk istilahnya itu untuk memperluas jejaring sosial media. Nah itu penting banget. Terus kemudian yang terakhir itu upgrade kualitas video. Nah ini yang membuat orang itu kayak betah lihat video kita, terus kemudian subscribe dan juga nonton nih video kita sampai nanti mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu adalah kualitas dari video kalian sendiri. Kalau misalnya video kalian ini, selama video kalian itu bermanfaat, terus kemudian video kalian ini kualitasnya juga HD, terus kemudian cara pembicaraan kalian juga enak, ya siapa sih yang nggak mau subscribe? Nah kurang lebih seperti itu. Jadi selalu upgrade kualitas video. Jangan dikira nanti, oh video ini sudah booming, terus aku mau pakai cara kayak gini aja nggak mau upgrade. Nah ini nggak boleh banget, ini jangan banget, jangan sampai kalian berpikiran seperti ini, karena walaupun kalian itu sudah misalnya ada yang trending, kalian tetap harus upgrade. Nah itulah namanya, kalau kita pernah dengar itu never stop learning. Nah itu harus kalian terapkan di diri kalian. Nah seperti itu ya. Apa ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik. Monggo dari rekan-rekan, teman-teman yang ingin bisa bertanya ataupun sharing supaya kita ada interaksi juga dengan Rita. Monggo, silakan. Jadi ini adalah tips dan trik ya untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tadi sudah disampaikan sama Rita bahwasanya ini adalah persyaratan untuk monetisasi, gitu ya. Persyaratan untuk monetisasi. Kalau Rita sudah bisa melewati ini ya. Kalau saya sudah subscriber sudah lewat 1.000 subscriber ya. Tinggal memenuhi 4.000 jam tayang ini ya. Saya selalu sekali lagi diskusi, ternyata diskusi dengan Rita ini juga memberikan memberikan pencerahan atau ide-ide baru dan sebagainya, sehingga ya itu tadi semakin saya itu berdiskusi, ini juga tips yang saya dapatkan juga dari Rita. Ternyata juga kita berdiskusi dengan sesama YouTuber itu meningkatkan semangat ya, memberikan yang komitmen yang dulunya kuat sekali di awal mau upload video ya tiap minggu dan sebagainya. Kemudian ada pada saat kita down, pada saat kita merasa aduh kok ini kurang berkembang sebagainya. Nah, ketika kita itu juga diskusi dengan sesama YouTuber, itu biasanya semangatnya kembali ya, semangatnya itu seperti awal kita mau buat YouTube di awal-awal itu. Dan jujur saya ketika selalu saya menyempatkan waktu untuk ya mungkin bisa Rita bisa ceritakan sedikit ya bagaimana saya ini Pak Irli juga bagaimana Rita perkembangan YouTube-nya. Selalu itu bertanya, itu maksudnya apa? Untuk ngecas semangat saya sebagai seorang YouTuber amatiran yang perlu banyak belajar. Jadi saya sekali belajar banget ya dengan Rita, ngobrol ya, kemudian ketika Rita bercerita, Pak saya ngembangkan ini, wah
saya juga semangat. Yang kemarin misalkan Rita, saya begini, wah ayo Pak kita semangat loh. Saya jadi semangat ini jujur kacang hijau ini ya. Ini pengalaman memang ternyata dengan semangat dan komitmen, dan ketika kita down, kemudian kita diskusi dengan sesama YouTuber, ini juga bisa mengangkat ini semangat kita. Dan saya jujur ya sudah bisa melewati 1000 subscriber, tinggal memenuhi 4000 jam tayang ini, dan bersyukur karena ternyata saya punya teman ya untuk diskusi, ya ini mahasiswa saya sendiri, ya ini Ritawa. Ya silakan teman-teman, ini apakah sudah ada pertanyaan yang muncul di sini? Oke Pak. Oke. Baik, silakan ada dari teman-teman. Jadi memang prosesnya cukup berliku. Akan tetapi jikalau ini teman-teman mau menjadi satu tujuan yang istilahnya, aku pengen menjadi ya selain berkarya. Jadi belum, artinya begini, Rita juga sebagai, jadi istilahnya statusnya ini double ya, double agent ya. Ya sebagai mahasiswa iya, sebagai apalagi ya, sebagai karyawan sebuah perusahaan properti juga iya gitu ya, harus menunaikan tugas akhirnya juga iya gitu kan. Belum lagi ini ada proses juga harus istilahnya membuat essay untuk sebuah lomba internasional iya. Nah kenapa enggak ya, dengan kreativitas ataupun dengan ide-ide yang ada di benaknya kita sendiri, kita mencoba untuk mengkreasikan. Dan lagi di nomor 1, tentukan tema topik channel kalian, itu penting banget ya, penting banget. Jadi Rita saya lihat tuh konsisten dengan itunya, dan dia mencoba berkreasi terus ya, setiap minggu itu berkreasi terus. Dan terkadang juga saya memberikan support gitu, Rita yang kemarin videonya bagus loh gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan ternyata juga Rita memberikan support ke saya gitu ya Rit ya, bener ya Rit ya. Loh, saya itu jujur banget memberikan ini semangat ketika ngobrol sama Rita ya Rit ya. Ya betul banget Mister. Okay. Support sesama YouTuber itu penting banget. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mau memulai ya, istilahnya jangan terlalu takut untuk memulai, jangan jangan takut untuk mulai sekarang. Apa yang menjadi kekuatan dan hobi atau interest kalian bisa kalian gali lagi ya. Syukur-syukur sudah masuk ke level monetisasi seperti Rita ini, waduh luar biasa ini ya. Dan saya dapat kabar Rita juga sudah proses monetisasi ya. Saya sangat bersyukur sekali ya, selalu ini ya. Dan sebenarnya saya banyak menggali dari Rita untuk mengembangkan channel. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, oh ini ada Mister. Sebelumnya ini yang magetan lagi Mister, yang siapin. Ini ada tanya, apa ada batasan waktu dan usia agar YouTuber bisa mendapatkan pendukung yang masih maksimal? Jawabannya nggak ada. Jadi bahkan saya menemui beberapa YouTuber yang masih anak kecil kayak bocil gitu main game, tapi subscribernya udah 1 juta. Jadi ya itu tidak ada batasan umur atau waktu, karena semua orang itu bisa menjadi YouTuber. Dan juga jadi YouTuber itu juga nggak perlu kayak harus memiliki skill tertentu. Pokoknya kita harus bikin apa yang kita sukain aja. Betul sekali, betul. Ya, pokoknya yang sudah ikut sesi hari ini tuh pasti semangatnya tuh tercas gitu ya. Mendengar sharing dari Rita tuh langsung, wah aku harus buat. Kayaknya begitu Rita. Rita ini kayaknya ada pertanyaan juga ini dari Alia ya. Kak mau bertanya, wah ini nih kalau ini pertanyaan versi siswa ini loh. Gimana tips membuat konten yang menarik tetapi dengan modal yang sedikit atau sesuai kantong pelajar? Jadi menarik ini. Bagus nih. Menarik. Terima kasih Alia atas pertanyaannya. Nah, habis ini saya akan lanjut ke peralatan dan juga nanti rekomendasi ide konten. Jadi buat kita yang nggak mau keluar modal banyak itu ada juga. Pokoknya stay tune ya. Oke, siap. Berarti ini stay tune ya, bisa segera
catat nih ya, peralatan apa sederhana yang mungkin bisa membantu lah menjadi seorang YouTube yang mudah-mudahan dengan komitmen dan konsistensinya itu bisa berkembang channelnya. Tapi sekali lagi ups and down itu ada ya. Jadi maka dari itu teman-teman harus punya komunitas, harus punya teman sharing, harus punya istilahnya sering juga istilahnya itu belajar dari yang lainnya. Kekuatan kelemahan itu bisa kalian pelajari ya. Oke, Rita, untuk itu mungkin kita bisa move on ke tahapan selanjutnya ya Rita ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman boleh, rekan-rekan boleh nanti bertanya lagi ya. Oke. Sudah minum dulu Rita? Ya, sudah. Oke. Ya, ini adalah tips cara mendapatkan viewers. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, gunakan Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Nah, ini kalau Facebook bisa share di grup komunitas per YouTubean, terus kemudian juga bisa pakai Facebook Ads, kemudian juga ada kalau dari YouTube sendiri kita harus menciptakan thumbnail yang menarik, gunakan aplikasi yang ya seadanya aja, pokoknya kalian berusaha dari bikin foto yang kualitasnya itu HD, terus kalian atur juga nanti brightness-nya dan kontrasnya seperti apa, kemudian penting banget ini kalau kita upload sesuatu itu judulnya harus menarik, tapi judul menarik itu juga harus yang dicari orang. Jadi misalnya kayak review ini, terus habis itu kita harus berikan judul-judul yang bukan clickbait ya teman-teman. Kalau clickbait itu juga tidak boleh ya dari pihak YouTube. Jadi kita ngomongin A, ternyata thumbnailnya itu ngomongin Z. Jadi orang clickbait terus ternyata isinya nggak ada. Nah itu nggak boleh banget. Soalnya nanti YouTube bakal langsung memberikan pelanggaran gitu loh, kayak pelanggaran gitu. Nanti channel kita antara kalau yang sudah dimonetisasi bisa demonetize. Nah itu bahaya banget, jangan coba-coba. Istilahnya kalau kita bikin video dan thumbnail itu harus sejalan gitu loh, maksudnya apa yang kamu omongin, judulnya kayak gimana, itu juga apa yang kamu berikan gitu loh. Jangan ternyata itu clickbait. Jadi memang ada beberapa konten YouTube itu yang suka clickbait. Nah itu bisa bikin selain YouTube-nya nanti juga memberikan punishment, nanti juga dari subscriber-nya juga pasti akan mendapatkan kritikan pedas-pedas gitu. Terus jangan lupa manfaati kayak hashtag ya, hashtag yang berhubungan dengan judul dan thumbnail tersebut. Jadi berhubungan dengan video yang kalian buat, supaya nanti itu orang-orang yang lagi nyari tentang video kalian itu bisa langsung klik video kalian. Nah itu penting banget. Kemudian untuk Instagram ya memang harus rajin upload story, kemudian feeds, DM-in satu-satu, kemudian juga lewat Google Ads ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau uang sedikit-sedikit lah, sekitar 50.000, tapi untuk berapa hari gitu pakai Google Ads supaya nanti kalian bisa membuat impressionnya itu menyebar ke seluruh masyarakat. Jadi nggak cuman ada di circle kalian gitu. Oke. Nah, ini kita langsung aja ke perlengkapan YouTuber. Jadi berdasarkan yang saya alamin, ini berdasarkan pengalaman saya, perlengkapan YouTuber itu harus ada 5 yang utama. Yang pertama itu harus ada kamera, mic, ring light, tripod, dan editing app. Editing app ini ya aplikasi, bisa lewat HP juga bisa, pakai laptop biar lebih profesional juga bisa. Kamera itu kalian bisa pakai, nggak harus kok punya alat yang mahal banget, terus kalian harus investasi dulu di saat kalian bikin channel masih baru awal-awal, itu nggak perlu banget, karena nanti kalau kayak gitu berarti kalian terhambat dong jadi YouTubernya. Kalian bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana aja, misalnya kalian pakai HP. Ini sampai detik ini pun saya ini kalau rekam selalu pakai HP. Ini yang saya pakai terus-terusan, ini Samsung A71 saya pakai ini. Nah itu saya
tapi saya upgrade juga mic-nya, bahkan mic-nya aja saya pakai cuman harga sekitar 15 sampai 20 ribuan aja, yang enggak ya dibilang itu sangat murah lah ya, bisa dibeli di online store. Mau pakai earphone aja seperti ini juga bisa, jadi gak ada batasan lah kayak penghambat harus punya alat-alat yang hebat gitu. Nah itu nanti aja kalau misalnya nanti kalian sudah subscribernya banyak terus kalian mau investasi demi meningkatkan kualitas video, ya oke aja. Terus kasih ring light ini penting banget ya supaya pencahayaannya ini jelas. Ini bahkan saya berbicara ini saya pakai ring light. Nah bayangin kalau misalnya saya nggak pakai ring light, nah kalian bisa lihat ya ini kayak gelap gitu dan nanti video kalian jadi nggak menarik. Tapi ya ini ring light ini bisa disesuaikan dengan budget masing-masing teman-teman, jadi ya nggak perlu khawatir. Nah habis ini saya akan tunjukin video, saya sebenarnya sudah bikin videonya tentang perlengkapan apa aja yang harus dimiliki oleh YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Nah di situ ada jenis-jenis tripodnya. Saya bahkan loh, ini cerita sedikit ya, saya sudah coba trial and error beli tripod sampai 3 kali, terus kemudian dari harga yang beda sampai kualitas yang beda-beda, itu baru nemu yang bagus menurut saya, harganya itu terjangkau lah. Itu kan sebagai investasi dan peralatan, dan ya seperti itu teman-teman. Kalau nanti misalnya sudah dapat penghasilan dari YouTube, nah nanti baru selangkah demi selangkah kalian upgrade lagi, beli mic yang agak bagusan. Ini saya juga lagi nabung kok, semoga saya bisa cepat ngumpulin uang untuk beli mic gitu, jadi biar kualitasnya itu lebih bagus. Ya, oke. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, rekan-rekan peserta yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan presentasi perlengkapan YouTuber. Ya, sekali lagi, this is on the basis of Rita's experience ya. Jadi teman-teman boleh menanyakan lebih detail lagi apa yang sudah disampaikan melalui ini sebenarnya perlengkapan YouTuber ini juga sudah ada di di channelnya Rita Wang. Jadi nanti teman-teman kalau mau mampir segera tonton videonya, jangan lupa ya. Silakan, ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan teman-teman? Ya, mulai dari kamera, ada mic, ring light, tripod, ada editing apps. Ya, kalau yang editing apps-nya ini, kalau boleh saya ini kan tanya ke Rita, yang editing apps ini kalau sejauh ini Rita pakai apa? Rita, kalau boleh kita tahu ya, yang selama ini sudah dipergunakan oleh Rita di editing apps-nya itu. Oke, jadi untuk editing apps-nya ini saya saat ini pakai 2 ya. Jadi yang pertama itu karena saya editing juga pakai laptop, saya pakai Premiere. Tapi saya tahu kalau misalnya kita awal-awal nggak ada basic untuk editing pakai Premiere itu sulit dan rendernya itu lama banget. Jadi buat YouTuber pemula ini saya sarankan untuk pakai editing apps lewat HP aja. Biar nanti sekalian kalau rekam lewat HP, kalian edit lewat HP aja. Jadi tinggal edit lewat HP. Jadi untuk aplikasinya ini saya pakai saat ini cuma pakai kayak KineMaster, Filmora. Jadi yang aplikasi yang sudah umum ya guys. Dan itu kalian bisa lihat aja caranya, gimana caranya editing pakai KineMaster dan juga Filmora. Kalau nggak salah Pak Yeri sendiri juga sudah buat ya video tutorial pakai Viva Video ya. Nah Viva. Itu bisa cek Viva juga video. Karena kalau di YouTube itu sudah banyak banget orang yang bikin tutorial cara editing lewat KineMaster, Filmora, Viva Video. Pokoknya itu banyak banget. Jadi ya banyak jalan menuju Roma lah ya guys. Dan keuntungannya kalau misalnya kalian edit pakai HP itu cepat banget rendernya, jadi kalian nggak butuh waktu lama. Biasanya kalau saya sendiri itu edit pakai Premiere, aduh itu rendernya lama banget loh beneran guys, jujur ini kayak kalau 15 menit itu saya render export gitu itu butuh sekitar 2 jaman, pokoknya lama banget.
Jadi ya saya nggak saranin, daripada nanti kita juga capek mental kalau kayak gitu. Jadi ya pakai HP aja sudah, pakai yang atau yang Pak Yerli biasanya pakai itu ya apa, Windows Movie Maker ya. Windows Movie Maker, ya saya pakai Windows Movie Maker. Ya kebetulan kalau ya memang ini teman-teman harus apa istilahnya banyak belajar dari YouTube ya. Artinya jangan berhenti belajar. Jadi pesan dari Rita ini juga jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencari tahu ya. Banyak jalan menuju Roma, itu betul ya. Kalau Rita tadi pakai Premiere, kemudian kalau saya pribadi pakai Windows Movie Maker itu ya awalnya tuh saya juga cari-cari ya, berpindah-pindah ya, mana yang paling nyaman, paling enak ya, agar kita sendiri yang membuat video itu nyaman ya. Artinya mungkin hari ini saya pakai ini, besok pakai itu gitu ya. Kalau yang Viva Video, kebetulan yang tutorial Viva Video itu viewernya udah sampai 6K, itu berarti berapa? 6.000 ya. 6.000 yang men-searching sama nonton itu. Nah itu teman-teman kalau mau pakai Viva Video itu memang mungkin video-video yang singkat-singkat ya, mungkin maksimal sekitar 5 menit gitu ya. Nanti kalau mau belajar lagi pakai aplikasi yang lebih panjang lagi, itu ada ya Filmora gitu bisa ya, atau KineMaster itu juga lebih lama juga durasinya, kalau nggak salah 15 menitan. Filmora itu juga bisa lebih panjang. Nah kalau yang Windows Movie Maker ini ya tentunya lebih dari 1 jam nggak apa-apa, 2 jam nggak apa-apa. Cuma memang ya itu tadi, kalau mau pakai aplikasi yang seperti yang Premiere atau Windows Movie Maker, kita butuh waktu untuk ya itu tadi istilahnya tuh Rita, rendering ya, untuk ekspornya. Iya. butuh Lama waktu banget. Sesudah kita mengedit ya. Nah ini kalau mau start sebagai pemula atau awal ya, untuk bisa membangkitkan semangat dulu enggak apa-apa, sambil belajar editing. Sekali lagi saya Rita ini bukan dari orang bukan dari orang yang jago teknologi ya, tetapi karena ada satu tuntutan ketika di YouTube harus membuat video dan editing, lama-lama kita juga belajar ya. Jadi benefitnya kalau kita menjadi YouTuber itu kita selalu akan belajar. Akhirnya saya mau nggak mau juga belajar Windows Movie Maker itu. Awalnya luar biasa Rita, awalnya aduh ini gimana ya, memasukkannya itu ternyata itu butuh step-step yang saya harus membiasakan. I need to get used to all the steps ya, dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalkan foto, kemudian video, ada elemen-elemen istilahnya thumbnail ya, istilah tadi Rita mengatakan thumbnail ini dibuat dengan apa ya, nanti kok cara cari ini ya thumbnail. Saya belajar ini di Canva ya, canva.com itu kan gratis tuh, canva.com ya toh, itu bisa gimana caranya itu, ternyata gini, pokoknya belajar. Sekali lagi saya kira Rita dan saya juga berangkat dari nol, belajar dari nol ya, karena keinginan ya komitmen yang yang tinggi, konsistensi ya, akhirnya mau nggak mau belajar aplikasi-aplikasi itu. Tetapi tadi Rita menyarankan kalau mau yang start awal dulu yang sederhana, bisa mungkin dengan Viva Video itu kira-kira 5 menitan kalau tidak salah ya. Kemudian agak naik lagi, mau misalnya videomu 10 menit itu bisa pakai KineMaster 10 atau 15 menit saya lupa. KineMaster kayak 15 menit maksimal. Baru kemudian agak naik lagi Filmora, yang mau lebih ruwet lagi ya kayak Premiere ataupun Windows Movie Maker, boleh lah itu. Ada keuntungannya ya Rita ya, kalau kita membuat video 5 menit 10 menit kan ada keuntungannya ya, kita bisa nyicil membuat video yang kecil-kecil ya, untuk bisa membangun, saya linkkan dengan yang Rita sampaikan, membangun image itu penting. Jadi ketika Rita menyampaikan temamu apa, topikmu apa, kamu ingin mengarahkan audience atau viewer itu mengenal kamu sebagai seorang apa gitu ya. Makanya Rita kan selalu di awal nama saya Rita, kemudian kamu memperkenalkan apa gitu. Kalau saya misalkan Yerli ada tuh channel teaching, learning and motivation ya, kira-kira
yang akan kita buat ya itu aja kira-kira. Ya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kira-kira terkait dengan perlengkapan sebagai seorang YouTuber yang mungkin teman-teman perlu persiapkan ya. Oke. Ini ada pertanyaan, Mister. Oh, ada ya? Kok di tempat saya tidak muncul ya? Ya, ini private ke saya. Oh, oke. Ya, Syafiin bertanya, apa tidak termasuk promosi produk tertentu, Mbak, yang tayang tadi? Jawabannya itu enggak sih, karena menurut saya itu kalau enggak saya omongin juga, ya orang lain akan omongin. Maksudnya ini video yang saya buat ini itu untuk informasi aja, jadi membantu sesama YouTuber dan itu enggak ada salahnya. Dan juga kalau banyak sekali kalau di YouTube itu kita menemui review ini, itu ya karena kita mau memberikan informasi dan orang pasti butuh itu. Dan kalaupun kita nggak bikin video ini, orang lain juga akan bikin video itu. Jadi ilmu itu bisa datang dari mana saja dan ya itu tidak apa-apa gitu. Oh itu ya terkait dengan produk ya Rita ya. Misalnya kayak kita promosiin Filmora, kita pakai ini, ya itu nggak apa-apa. Kan ya sama-sama belajar lah. Saya tambahkan lagi dari penjelasan Rita. Jadi poinnya ketika kita menjelaskan satu produk yang kita pakai gitu ya, itu kan positif semua ya. Artinya kan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif untuk dibagikan kepada orang lain. Nah itu betul yang kita sampaikan, sharing sesuatu yang positif, why not ya kan? Artinya kita sama-sama mendorong orang untuk ini loh yang sudah saya alami, saya pakai ini gitu. Seperti saya tadi itu nyebut Windows Movie Maker, menyebut Premiere, itu sesuatu something general, sesuatu yang umum yang bisa kita sharing kepada orang lain. Viva Video siapa sih yang nggak tahu? Kira-kira gitu kan. Terus kemudian tadi yang jenis tripod yang itu siapa sih yang nggak tahu ya. Asal itu tadi dalam kerangka positif dan ini tentunya untuk kebaikan masyarakat ya, kira-kira begitu. Oke. Oh ada ya. Oke, baik. Ada lagi? Ternyata tadi ada jalur private dan jalur umum. Baik ya. Oke, kalau belum bisa kita lanjutkan ke selanjutnya Rita. Mungkin ada lagi Rita? Oke, ini sekarang langsung lanjut ke rekomendasi ide konten. Nah, baik. Ini teman-teman boleh simak rekomendasi ide konten sesuai dengan pengalaman Rita. Ya, jadi teman-teman ya, misalnya dari sini ada yang mau berminat menjadi YouTuber. Ini saya ada beberapa rekomendasi, tapi ya ini hanya sebagian kecilnya, karena semuanya itu sebenarnya bisa menjadi ide konten. Kalian lagi aktivitas pun, ya kalau kalian videoin itu sudah jadi ide konten. Nah, ini kalau misalnya kalian masih belum berani menunjukkan muka, nah ini ada beberapa rekomendasi ide konten nih. Misalnya, nah ini ada animasi, tutorial, cover, hobi. Nah itu pokoknya banyak macamnya. Jadi pokoknya seperti yang saya bilang ya, bikin sesuai dengan apa yang kalian sukai, apa yang kalian bisa, tunjukin aja selama itu positif, ya why not gitu. Nah ini langsung, nah ini ada beberapa kayak contoh-contoh YouTuber yang mengangkat tema animasi. Nah ini saya juga subscribe, ini ada yang share my story. Jadi misalnya kalau kita tuh gak berani ya, kayak nunjukin muka, nah itu masih ada jalan alternatif lain. Kita tuh bisa jadi YouTuber tanpa harus menunjukkan muka kita. Yang penting bondo suaranya aja guys. Nah ini ada share my story, jadi dia itu animasi ya. Apalagi kalau misalnya dari teman-teman di sini yang SMK suka gambar gitu, suka animasi. Nah ini bisa bikin contoh-contoh seperti ini, ada Share My Story, Draw My Life, Vergi JNX. Nah ini kalau kita bisa lihat ya, jadi dia tuh gambar, ceritanya itu kayak orang lain kasih cerita ke kita, terus habis itu kita yang punya kemampuan untuk menggambar, kita gambarkan dan kita berikan dubbing suaranya. Jadi orang lain kayak lihat secara animasi gitu ceritanya, dan itu seru banget. Dan ini bahkan lihat ya, ini Share My Story itu sudah 2,2
juta subscriber. Nah ini tentunya dia juga mau share story juga, kita juga merasa terhibur, terus juga melatih bahasa Inggris. Nah ini tentunya buat kalian yang misalnya belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, nah ini kalian bisa loh bikin channel animasi seperti ini. Dan jadi kalian itu bisa memperluas network kalian ya, maksudnya gak cuma di Indonesia aja yang ngelihat, tapi orang luar juga, jadi Amerika, luar negeri bisa paham tentang konten kalian dan mengenal, dan akhirnya itu juga subscribe. Nah, itu penting banget, makanya saya sudah bilang dari awal kalau bahasa Inggris itu selalu terkait dalam kehidupan kita sih sebenarnya. Jadi kalau zaman sekarang nggak bisa bahasa Inggris ya itu eman banget. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya kita belajar dari awal. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau join ke Politeknik Ubaya Bahasa Inggris Bisnis, nah ini pilihan tepat banget, soalnya kan kita dilatih banget itu tiap hari. Nah kurang lebih seperti itu. Terus ini juga ada Draw My Life. Ini mungkin dari kalian ada yang tahu ya, kayak orang-orang yang sudah sukses gitu, misalnya kayak Jerome Pauline. Terus habis itu dia orang ini, Draw My Life ini timnya akan menggambar animasi gitu. Jadi kisah cerita perjuangan seorang Jerome Pauline. Nah seperti itu nanti dibuat cerita animasi, dan itu subscribernya banyak ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini 1,6 juta subscriber dan videonya itu sudah 105 video. Nah itu cukup banyak banget loh, videonya itu sampai 105. Kemudian di sini juga ada ini Fergie JNX, dia itu perempuan, terus habis itu dia cerita tentang pengalaman hidupnya, salah pergaulan contohnya ini. Dan itu kalian bisa lihat ya, ini kayak baru upload 2 weeks ago dan viewernya sudah 184.000, dan itu banyak banget itu dolarnya. Dan kemudian dia juga sudah bikin 105 video. Dan itu makanya kalau kita mau jadi YouTuber kita harus mulai konsisten upload sampai akhirnya itu kita dikenal oleh masyarakat. Kalau kamu cuma upload seminggu sekali atau bahkan lebih parahnya sebulan sekali, ya nggak ada yang nonton gitu, nanti orang jadi males gitu. Nah lanjut ya, itu untuk konten animasi. Nah ini kalau misalnya dari kalian ini ada yang hobi nyanyi, ada yang hobi dance, ini kalian bisa banget bikin cover. Nah ini kalian bisa menyalurkan bakat kalian, jadi orang lain juga merasa terhibur, terus habis itu juga kalian bisa memperluas kemungkinan untuk mendapatkan sponsor dan segala macam. Nah ini subscribernya banyak-banyak ya, ini bahkan yang dance ini sudah sampai 511 video. Wah banyak sekali nih, makanya subscribernya juga sudah 2,8 juta ya. Jadi ya memang kalau kalian usaha ya pasti nanti subscriber itu bakal naik sendiri, dan ini terbukti banget. Jadi dia ini bikin cover, dance cover, tutorial, terus kemudian yang Isabel ini dia lebih ke cover. Nah itu sampai booming banget, ada yang lagunya itu sampai berapa puluh juta gitu, sampai 100 juta viewer. Nah itu cover aja guys, dan itu bagus banget gitu loh. Oke, ini lanjut ya ke hobi. Nah ini mungkin dari kalian ada yang tahu ya, jadi ini namanya itu Nikmatur Rosidah. Dia itu nikah sama bule, terus tinggal di Hong Kong, terus habis itu hobinya itu masak gitu. Jadi dia bikin konten tentang masak dari yang bukan siapa-siapa. Sekarang dia menjadi orang dengan populer banget di Asia pokoknya dia itu. Terus kemudian ini subscriber sudah 1,4 juta subscriber, dan itu dia sampai bisa menghasilkan per bulannya itu 100 juta. Jadi banyak banget guys. Bahkan ini setelah dia di Hong Kong ini dia mau rencana pindah ke Kanada. Nah ini bagus banget nih guys. Jadi dia melakukan apa yang dia sukai, hobinya masak, hobinya. Kemudian di sini juga ada Isayang. Ini dia adalah seorang TKW di Taiwan. Dia kerjanya itu ya masak buat majikannya, terus jagai orang tuanya, engkongnya. Tapi habis itu nanti engkongnya itu sudah meninggal ya guys, sudah tutup usia. Terus kemudian dia ya kesehariannya cuman ya masak, bersih-bersih. Dia melakukan sesuatu seperti
itu kesehariannya, hobinya seperti itu. Ini ada yang mukbang juga makan ya. Nah, tapi subscribernya juga 358.000 subscriber. Nah, itu banyak banget dan videonya itu sudah sampai 302 video. Nah, ini banyak banget guys. Dan jadi dari yang bukan siapa-siapa jadi ya siapa-siapa. Jadi from no one to someone gitu loh guys. Nah, ini kalian bisa mulai banget kalau misalnya kalian suka belajar bahasa Inggris, kalian bisa bikin motivasi, teaching, learning seperti Pak Yerli. Kemudian lanjut lagi ini ada tutorial. Nah, ini tutorial itu banyak banget yang bikin tutorial YouTube. Nah, jadi Khairunisa Adlina ini dia subscribernya udah banyak banget nih, sudah mau 1 juta subscriber nih. Nah, dia itu lebih ke tutorial untuk YouTuber pemula. Jadi gimana sih caranya jadi YouTuber pemula, apa saja yang harus kita persiapkan, pokoknya lengkap. Selain itu dia juga ada konten kalau nggak salah ya, kayak make up juga, jalan-jalan juga ada. Pokoknya dia lebih fokus, tapi fokusnya itu lebih ke tentang tutorial per YouTubean gitu loh. Jadi cara mendaftarkan AdSense atau pokoknya itu semuanya lengkap lah di sini. Nah ini ya, saya termasuknya ini channel art ya. Kalau kalian lihat yang di atas ini, di atas namanya ini ada channel art. Nah ini menunjukkan bahwa nanti YouTube itu bisa lihat, oh channelnya ini tentang vlog, tutorial, YouTuber, tutorial gitu, jalan-jalan. Nah ini ada juga Lutfi ini baru, tapi subscribernya sudah lumayan banyak loh, ini sudah 85.000. Dan ini dia juga belajar YouTube untuk pemula 2021, cara mendapatkan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang dalam berapa hari. Nah itu banyak dicari orang. Nah kalau misalnya kalian suka tutorial ya, misalnya kalian nggak mau nunjukin muka nih, kalian bisa bikin lipat-lipat origami. Misalnya kalian suka origami, ngelipet-ngelipet ya, kalian video ini aja tangan kalian lagi ngelipetin origami ya, itu pokoknya kalian lakukan apa yang kalian sukain lah. Terus kalian suka bikin animasi, bisa bikin animasi. Pokoknya ya lakukan apa yang kalian suka. Jangan kalian nanti lihat, oh YouTube, jadi YouTube gaming ini kayaknya enak nih, kayak Just No Limit bisa terkenal banget. Nah tapi kalian nggak suka game atau kalian nggak punya keahlian di bidang game, ya jangan gitu. Nanti kalian bisa capek sendiri, nanti akhirnya juga capek mental, capek fisik juga, karena ngerekam itu ya nggak gampang ya, ngerekam video. Kalau kita salah, walaupun sudah kita skrip gitu kata-katanya, kalau memang salah ketelisut ngomongnya ya ngulang gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau beberapa rekomendasi ide konten, jalan-jalan, atau ada yang suka videoin jalan gitu, kadang di kita nggak masuk akal ya, orang ini emang ada ya yang lihat jalanan gitu, tapi ada loh viewer yang lihat jalanan, sukanya ngelihat jalanan. Bagi kita nggak masuk akal, bagi orang lain masuk akal. Jadi ya jangan patah semangat, selalu berkomitmen kalau menjadi YouTuber. Nah ini untuk penutupnya ya, ini ada suatu quotes, dan ini quotesnya sepertinya sudah well known juga, banyak dikenal. Nah ini dari Ben Carson, dia itu mengatakan bahwa do your best and let God do the rest. Jadi maksudnya itu dalam dunia per YouTubean atau apapun yang kalian lakukan, kalian harus melakukannya dengan semaksimal kalian, dan tentunya harus dibarengi dengan doa. Nah semoga presentasi ini bisa bermanfaat, sharingnya bisa bermanfaat. Terus kemudian terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf bila ada salah kata, and thank you. Oke, tolong berikan ini dong emoticon appreciation untuk Rita yang sudah men-sharingkan pengalaman pribadi yang di dalamnya sudah ada ups and downs, serta tips dan strategi, serta bagaimana menjadi seorang YouTuber yang committed YouTuber untuk bisa tetap berkembang dan tetap di jalur YouTube, sehingga nantinya jikalau rekan-rekan atau teman-teman semua ini ingin videonya dimonetisasi, bisa mungkin belajar dari pengalaman praktis yang sudah di-sharingkan oleh Rita dengan channel Rita Wang.
Ini ada satu pertanyaan ini tampaknya Rita, ini dari Pak Heru lagi ini Pak. Ini anak saya nomor 2 usia 11 tahun suka mau buat animasi edit di HP. Selama ini sudah upload dengan YouTube tetapi memakai email lain mamanya. Apakah sudah dikatakan YouTuber atas nama anak sendiri? Menurut Rita bagaimana Rita? Oh, bisa banget kok. Jadi ya kalau memang anak masih bayi, bahkan saya itu pernah lihat ya, kalau nggak salah itu channelnya Timon gitu, dia punya anak gitu. Ceritanya anaknya tuh masih bayi gitu, itu sudah dibikini channel YouTube dan itu sudah bisa menghasilkan sekitar 1 juta berapa. Pokoknya jadi anak bayi aja sudah bisa menghasilkan uang guys. Dan itu nggak apa-apa banget kalau misalnya memang anaknya suka buat animasi edit di HP ya gak apa-apa, mulai aja. Yang cepat mulai duluan ya yang sukses duluan dong. Dan ya gak apa-apa, tetap pakai email maminya kan. Kalau misalnya untuk terkait monetisasi itu kan memang harus 17 tahun kalau nggak salah 17 tahun. Pokoknya sudah ada KTP, iya sudah ada KTP. Nah kalau misalnya masih bayi masih diwakilkan sama orang tua juga nggak apa-apa. Ya kira-kira gitu Pak Heru. Jadi tetap disupport dengan nama channel anaknya dan semoga bisa ini lancar. Nah, tadi itu yang kamu sebutkan Rita itu Timon Adioso ya? Iya betul. Oke. Misalnya tahu ya. Yes. Pokoknya kira-kira harus banyak harus banyak nonton, harus banyak lihat. Jadi sesama YouTuber itu emang harus sering melihat video-video yang bagus-bagus yang bisa menginspirasi, yang bisa memberikan kita semangat ya. Jika lo ada tadi itu yang sudah mencapai ribuan subscriber dengan berbagai macam genre-nya, ya kita pelajari. Kalau dalam ilmu YouTube tuh algoritma YouTube itu kita pelajari juga ya, Rita ya, kira-kira begitu. Ya betul. Nah, baik, adakah dari rekan-rekan teman-teman yang ingin bertanya? Ini kita udah 10.49 di waktu saya dan sesuai dengan jadwalnya kita akan berhenti di jam 11. Jadi ini kayaknya kita benar-benar mengelola waktu dengan sangat baik ini Rita ya. Sampai jam 11 kita ada waktu beberapa menit. Silakan jikalau ada dari rekan-rekan atau teman-teman adik-adik SMA SMK atau Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, mudah-mudahan ya, kalau saya pribadi berharap we can start from small thing. Kita akan mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana dulu, bisa belajar dari sekitar ya. Sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih ini lagi ya, mau research terkait dengan YouTube ini, banyak sekali genre atau tema-tema, topik-topik yang bisa kita jadikan inspirasi. Kalau teman-teman mungkin tahu Kang Deddy Mulyadi, itu adalah dulu Bupati Tegal, sekarang jadi anggota DPR RI, yang mana itu setiap perjalanan dinas ya dari satu kota ke kota dia tuh turun ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, dia videokan masuk ke channelnya dia dan itu menginspirasi banyak orang ya. Jadi it can be from small things ya, bisa berangkat dari sekitar kita, bisa berangkat dari interest kita atau hobi kita ya. Justru kalau berangkat dari hobi ya Rita ya, berangkat dari hobi itu bisa membantu sekali ya. Kemarin malam saya sama Rita berbincang terkait dengan seorang YouTuber namanya Gondrong Labanan. Gondrong Labanan itu berangkat dari hobi memancing. Rekan-rekan semua, hobi memancing, bayangin lah ya. Berangkat, hai para sedulur, semoga sehat. Hari ini kita mau mancing, spotnya ya, pakai bahasa ya, spotnya adalah sebuah tempat yang sudah saya survei dan ini mudah-mudahan bisa memberikan berkah dengan mendapatkan banyak ikan. Wah, masuk ke tempatnya itu real, jadi ya itu menjadi tontonan ya. Tadi Rita mengatakan hiburan yang menarik dan ternyata itu membuat orang itu mensubscribe ininya dan tentunya berpengaruh ke jam tayang itu. Iya, luar biasa, pokoknya banyak sekali inspirasi kok. Dan teman-teman mulailah dari hal yang kecil, mulai dari hobi
mulai dari sesuatu yang membuat teman-teman ini ya terpacu untuk membuat sebuah ini. Jadi kalau mau saya rangkum ya, ternyata menjadi seorang YouTuber itu banyak sekali keterampilan yang sudah atau bisa didapatkan. Yang pertama, keterampilan presentasi, ya kan? Mau nggak mau, we have to present. Present dalam artian presentasi di depan kamera atau mempresentasikan visual yang ada di video kita. Mau nggak mau berarti keterampilan selanjutnya yang kita dapatkan keterampilan editing. Sense of editing, sense of good visuals itu seperti apa? Itu akan kita dapatkan lambat laun melalui dengan jam terbang kita, ya. Jadi presentasi dalam artian berbicara di depan kamera, menyusun, writing script, menyusun skenario, menulis, ya kan? Menulis ini ternyata keterampilan, ya, membutuhkan keterampilan. Jadi keterampilan presentasi, mempresentasikan diri, mempresentasikan ide-ide kita, supaya bisa orang tuh tertarik dengan presentasi kita, editingnya, menulis, serta keterampilan memunculkan ide-ide kreatif dalam konten kita. Mau nggak mau kita tiap minggu harus berpikir, kita harus mencari ide-ide kreatif yang tentunya bisa digali dari mengikuti webinar ini. Bisa kalau misalkan berkaitan dengan bahasa Inggris, bisa mengikuti mungkin jurusan program studi bahasa Inggris bisnis yang membuat teman-teman bisa mahir di bahasa Inggris. Dan tentunya kalau ide itu bisa dilihat dari YouTube atau sharing pengalaman dengan YouTuber lainnya. Ya, kira-kira itu yang ingin kita sharingkan melalui webinar ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya buka satu lagi pertanyaan. Ini 10.53, sangat luar biasa pada pagi hari ini. Adakah? Syukur-syukur ada yang mau ngomong secara langsung live gitu ya. Ada SMA, SMK yang hadir pada kesempatan kali ini. Yuk silakan menunjukkan diri, ya jajal ini namanya, presentasi atau menjual diri. Hai, nama saya Servo gitu ya. Saya dari mana? Monggo. Silakan. Ini belajar juga presentasi. Sekarang lagi Rita Wang ini, Rita ini mahasiswa akhir jurusan bahasa Inggris bisnis, sudah tingkat akhir, berarti sedang menjalani tugas akhir ya, dan tugas akhirnya ini berbau YouTube tentunya. Kebetulan dia bekerja direkrut di sebuah perusahaan properti Xavier Marks, dan tentunya perusahaan ini juga memanfaatkan keterampilan dari Rita sebagai seorang YouTuber dan kreativitasnya dibutuhkan. Jadi sebelumnya juga ada proses di mana dia semester 5 belajar public speaking. Apakah langsung pelajar public speaking Pak Irli? Enggak, di awal itu tentunya ada speaking 1, 2, 3, 4, writing 1, 2, 3 ya. Semua keterampilan bahasa Inggris diberikan dulu. Pada akhirnya public speaking. Dan sekarang hari ini langsung praktik sebagai seorang fasilitator atau narasumber yang tentunya tetap yang namanya deg-degan, yang namanya persiapan, ya pokoknya apapun praktik sebagai seorang public speaker sudah dipraktikkan oleh seorang Rita pada pagi hari ini. Ya, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas, kita bisa menutup acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya tawarkan kepada rekan-rekan semua, apakah ada dari adik-adik semua SMA SMK? Boleh? Ada? Baik, kalau tidak ada, bisa nanti teman-teman istilahnya nitip pertanyaan kepada panitia ataupun kepada saya. Ini akan saya tuliskan ini ya. Mohon panitia bisa tuliskan nomor handphone saya sama nomor handphonenya Kak Rita. Izin ya Rita, boleh ya? Untuk ya boleh. Ditampilkan nomor handphone ini. Atau nanti kalau mau tanya lebih lanjut juga bisa follow Instagram saya yang Rita Wang 1_. Nanti saya akan sebisa mungkin akan menjawab pertanyaannya berdasarkan dengan pengalaman saya. Rita tadi itu Rita apa tadi? Rita _1 ya Rita ya? Iya, Rita Wang 1_.
Rita Wang 1 underscore. Oh, 1 baru underscore ya. Oke. Oh, Rita aja deh yang nuliskan. Saya khawatir salah. Saya khawatir benar. Oh iya, sebentar. Apa namanya Instagramnya, kemudian juga nomor handphonemu Rita. Terus kalau ini ya, jadi teman-teman boleh 692 ya, itu IG Rita, bisa teman-teman apa namanya ikutin atau follow dan sebagainya, sehingga bisa kalau mau tanya langsung silakan ya. Baik. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, ada pertanyaan. Ya. Kok di tempat saya nggak ada? Mungkin privat. Ini private dari Syafiin. Ini mantap. Menanyakan tentang prospek dari bahasa Inggris bisnis. Nah, wes, saya yang nggak ngomong, tetapi Rita aja, wes. Silakan Rita. Dari siapa Rita? Dari siapa itu? Boleh. Syafiin. Oke. Pak Syafiin. Ya, boleh Rita, direspon ya. Ya, seperti yang saya bilang, semuanya ini zaman sekarang kan zaman modern, teknologi, di mana kita ini sudah bisa berinteraksi dengan orang yang di luar ya, dunia, mau di luar negeri, semua kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, makanya itu bahasa Inggris ini penting banget, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa universal, di mana semua orang ini kebanyakan sudah banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita ini nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan sekarang itu nggak cuma bahasa Inggris aja yang kita harus kuasai, juga ada beberapa bahasa Mandarin. Dan juga kalau prospek untuk kerja, itu kalau kita lamar pekerjaan itu ada lowongan ya, itu pasti ada dituliskan mampu berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu sudah kayak di mana-mana perusahaan besar, di mana mau gajinya besar juga pasti sudah harus memiliki keterampilan bahasa Inggris, karena kan kalau surat menyurat pasti juga pakai bahasa Inggris, apalagi berhubungan contohnya kayak ekspor impor itu sangat berhubungan banget dengan bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris ini kayak penting banget gitu, dan juga membuka peluang buat kita-kita yang bisa bahasa Inggris untuk bekerja di luar negeri. Dan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, di channel Yearly Adatu itu ada alumni-alumni dari bahasa Inggris ini banyak kan juga bekerja di luar negeri, bahkan sampai tinggal di luar negeri. Ada yang dari Australia, dia bekerja di pendidikan ya kalau nggak salah itu. Dia berbahasa Inggrisnya itu bagus banget, sampai punya aksen Australia, dan itu bagus banget. Terus juga ada yang tinggal di Jerman sampai punya anak, sampai bekerja di toko roti. Itu seru banget gitu loh, kayak hidupnya itu sangat indah gitu loh. Dan dengan bahasa Inggris ini semua itu kan berawal dari bisa bahasa Inggris dulu kan, terus baru kita bisa bekerja di luar negeri. Dan tentunya kita sudah tahu lah ya, kalau kerja di luar negeri pasti gajinya juga lebih tinggi dan prospek hidupnya juga lebih tinggi juga. Nah, makanya itu zaman sekarang kita ini juga harus meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya mau freelance ya, kita mau kerja sebagai translator lah, itu bisa banget, dan itu orang cari banget. Banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu cari hire seorang translator untuk mentranslate misalnya kayak jurnalnya, terus kemudian bukunya ditranslate. Nah, itu makanya bahasa Inggris itu prospeknya bagus banget. Makanya saya itu join bahasa Inggris bisnis ini supaya saya juga bisa berbahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di Poltek ini kan ada bahasa Inggris bisnis, juga ada bahasa bisnisnya juga. Jadi selain berfokus pada bahasa Inggrisnya juga, itu juga ada bisnisnya juga, seperti surat menyurat. Nanti itu diajarin bisnis koresponden. Nah, itu nanti ada diajarin ya apa caranya bikin tulisan bisnis kayak surat bisnis gitu yang bagus gimana. Terus juga ada caranya nanti keterampilan untuk berjualan. Nanti itu ada kelompok ya kalau nggak salah itu ya Pak. Ya. Itu juga nanti gabung dengan prodi lain, terus nanti sama-sama kayak membangun bisnis. Nah, itu bagus banget. Nah, ini makanya kalau D3 ini khususnya Politeknik Ubaya ini itu lebih banyak prakteknya. Nah, itu salah satu keunggulan dari Politeknik Ubaya gitu. Ya. Semoga bisa menjawab. Ya, oke. Jadi tadi yang bertanya
peluangnya apa ke depan itu betul tadi Rita. Kalau teman-teman mau melihat beberapa alumni yang sudah berkiprah di level nasional dan internasional, bisa teman-teman lihat di channel saya Yerli Adatu. Sudah ada beberapa alumni yang saya interview ya, dan tentunya bahasa Inggris ini bisa masuk di semua lini ya, bisa masuk di semua lini perbankan masuk. Nanti kapan-kapan saya akan interview alumni yang sudah bekerja di perbankan, masuk di perusahaan ekspor impor masuk ya, masuk di perusahaan atau hospitality industry, perhotelan masuk di maskapai penerbangan masuk. Ada beberapa alumni yang sudah bekerja di maskapai penerbangan. Pak, apakah jadi cabin crew? Ada yang jadi cabin crew itu maksudnya yang bahasa Indonesia sampai saya lupa ya bahasa Indonesia cabin crew itu. Itu pramugari ada yang di office-nya ada. Bahkan di perusahaan perusahaan bidang lain juga. Jadi semua lini bisa kita masuki, dan sekali lagi kebutuhan bahasa Inggris, sekali lagi bukan bahasa Inggris saja ya. Bahasa Inggris sebagai kompetensi utama, jadi wajib dipelajari. Yang awalnya mungkin ngomongnya agak kesulitan, menjadi lebih lancar lagi. Jadi speaking 1, 2, 3, writing 1, 2, 3, kemudian listening, ada reading. Nah, masuk semester awal tuh PR, public relation. Tadi si Rita mengatakan ada alumni yang kerja di Australia, sebuah universitas, University of Technology Sydney, itu dia jadi PR-nya ya. Ada mata kuliah kita PR, ada mata kuliah customer service, ada mata kuliah ekspor import, supply chain management. Ini semua mempersiapkan teman-teman untuk bisa berkiprah di level internasional. Jadi tengok saja, ada alumni yang sudah bekerja di Agoda tadi, ada Agoda Thailand, Bangkok, ada juga sekarang bekerja TikTok di Kuala Lumpur, Malaysia gitu ya, ada di mana di Jepang juga sebagai guru di Jepang, ada yang di Australia sebagai PR-nya di sebuah kampus ya. Silakan teman-teman nonton, kalau mau tanya-tanya bisa WA ke saya boleh. Kalau mau informasi lebih lanjut lagi boleh ke Kak Rita. Sekali lagi Kak Rita ini masih menjalani sebagai mahasiswa akhir, melaksanakan tugas akhir, tetapi beberapa mahasiswa kita sudah bekerja, sudah direkrut oleh perusahaan. 2 mahasiswa kita juga barusan saya dapat kabar direkrut oleh DB Schenker, sebuah perusahaan Jerman ya. Nanti berputar di bidang apa ya, berkaitan dengan logistik ya. Nah, ini teman-teman jadi informasi. Rita juga belum lulus sudah juga direkrut. Kira-kira begitu. Oh, ini ada barusan masuk dari Wonosari nih Rita, dari SMA Wonosari ya. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman mungkin berkait itu? Sekali lagi feel free kontak ke kami kalau mau bergabung menjadi mahasiswa bahasa Inggris bisnis. Sudah mulai bisa mendaftar mulai dari sekarang di daftar.ubaya.ac.id ya, atau bisa kontak kami ya ke saya juga.